Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pekoners yang ada di rumah. Kembali lagi nih di podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, sebelumnya aku ada pantun nih buat Pekoners yang ada di rumah. Jalan-jalan ke Balikpapan, pergi jalannya bareng Alina. Hai Pekoners sekalian, kenalin nih, aku Firlana. Oke, kali ini kita ada di segmen Penong. Apaan tuh Penong? Pekon nongkrong. Tentunya kita bakal membahas dan bercerita-cerita nih dengan guest terbaik kita. Nah, kali ini aku ditemanin sama guest terbaik dari pendidikan ekonomi, tentunya masih mahasiswa ya. Pasti Pekoners pada penasaran kan? Oke, langsung aja. Hai Kak. Halo Firlana. Apa kabar? Baik banget nih. Gimana Firlana sendiri? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak perjalanannya ke sini, apalagi kan puasa ya, Padang dengan cuaca yang panas gitu. Padang, Ramadan itu kolaborasi yang mantap lah ya, kita sama-sama tahu. Tapi kayak lelahnya itu terbayarkan pas ketemu Firlana, kayak excited banget terima gitu. kasih. Oke, mungkin Kakak bisa sapa dong Pekoners yang ada di rumah. Oke. Halo Pekoners semua, perkenalkan saya Nifsa Hanifah, mahasiswi Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Ekonomi BP20. Dan alhamdulillah kali ini aku sedang menjabat bukan menjabat ya, lebih tepatnya mendapatkan predikat sebagai perempuan prestatif FEB 2023. Itulah yang ada di selempangnya ya Pekoners. Bisa dipamerin gitu Kak? Boleh ini diri boleh, sedikit iya. kali ya. Iya boleh tuh ya, dilihat ya. Oke. FEB Iya. prestatif 2023. Sahabat Pekoners mau selempang juga harus ikutin jejak Kak Nifsa pastinya. Oke. Kalau sahabat Pekoners di rumah mau tahu nih gimana caranya menjadi kayak Kak Nifsa, bisa menjadi seorang yang berprestasi. Nah, kita tanya-tanya nih Kak. Sebagai mahasiswa yang berprestasi nih Kak, Kakak bisa nggak sih kasih tahu ke Pekoners yang ada di rumah gimana caranya Kakak ngeraih selama duduk di bangku perkuliahan, biar Pekoners itu pada tahu dan termotivasi nih Kak. Oke, ini lebih ke story time mungkin nanti jatuhnya, nggak apa-apa kali ya. Oke, kan bicara terkait prestasi ini bisa kita bilang prestasi itu adalah hasil dari usaha yang kita lakukan. Jadi kalau pengen mengulas balik gitu ke beberapa tahun sebelumnya, jadi agak-agak terfikirkan gitu, gimana sih dulu perjuangan di awal-awal kuliah. Jadi fun fact-nya ya, aku adalah salah satu siswa yang tidak lulus SMA. Oh iya? Iya, nah jadi itu awal mulanya. Tapi bukan di DO atau bukan nggak lulus beneran nggak lulus ya. Tapi karena jadi anehnya ini mungkin cerita mistis atau di luar itu aku juga kurang paham. Jadi pas kelas 2 SMA kemarin tuh dalam 6 bulan berturut-turut tuh aku bolak-balik ke rumah sakit opname. Dan posisi itu aku lagi di boarding school sampailah begitu terus sampai akhir kelas 3. Pas ujian kenaikan ke kelas 3 itu kalau anak pondok pasti tahu lagi ujian usul fik namanya. Usul fik itu kayak akuntansinya ekonomi dan dikolab sama akuntansi juga. Kan di sana kok rasanya agak nggak mampu ya, jawab ujiannya masih mampu, cuma mempertahankan kesadaran yang sulit sampai akhirnya pulanglah di sana gitu, pulang dari kan asrama gitu, pulang dijemput dan ternyata harus di opname kurang lebih 10 hari dan itu di masa-masa ujian kenaikan ya, otomatis kan kita kalau balik kita harus ngejar dong yang ada misalnya kita biasa di peringkat 1 atau 2 bisa meluncur drastis gitu kan. Sampainya kayak gimana ya, aduh ya udahlah sampai diskusi sama keluarga akhirnya ya udah kita stop aja pendidikan sampai di sini karena berarti satu dan lain hal ada lainnya cuma nggak bisa lah ya kita buka di sini. Nah terus habis dari situ kita tuh kayak siswa yang lagi enak-enaknya jalan tiba-tiba jalan ketutup sama batu besar. Di situ bingung banget kayak gimana ya melanjutkan hidup setelah ini gitu. Cuma ya itu keajaiban tuh kayak nggak pernah berhenti gitu. Tiba-tiba dapat informasi gimana ada tawaran ngajar nih, mau nggak? Oh oke lah, kita sebagai pengangguran yang udah terakreditasi ini langsung gas kan. Akhirnya mulailah. Tapi itu setelah Kakak lulus SMA? Itu belum lulus. Masih kayak kalau kita ngelanjutin SMA berarti harus ngulang dari kelas 2. Iya dong. Otomatis kayak gap year terus sekolahnya double kan jadi 2 tahun. Akhirnya ya udah mulai diem dulu aja, akhirnya mulai ngajar di situ. Pas nerima tawaran itu ngajar, cuma kok ngelihat orang-orang teman-teman yang udah pada pengen ujian kok jadi pengen juga gitu, kayak masa iya sih SMA aja nggak lulus. Sampailah
ternyata di tempat aku ngajar ini di SMP Tahfiz gitu ada SMA-nya tapi beda tempat. Ditawarin lah sama pimpinannya, Nifsa gimana kira-kira mau ngelanjutin sekolah atau enggak. Aku ACC tapi di situ posisinya lagi COVID tuh bahasanya apa ya, ekonomi lagi anjlok-anjloknya dan keluarga aku salah satu yang terdampak itu. Jadinya kayak aduh pengen sekolah tapi kok rasanya miskin banget gitu. Ya Allah, enggak ya, maksudnya kayak untuk makan mungkin masih cukup, cuma kayak untuk pendidikan mikir lagi deh gitu. Sampai akhirnya ya udah kata pimpinannya sekolah aja dulu gitu. Akhirnya aku sekolah, ujian, dan buat orang yang nggak pernah sekolah 1 tahun lumayan lah ya ujiannya. Nah sampai di situ aku ketemu teman aku yang benar-benar ambis gitu ke kuliah. Kata dia kayak gini, ada beasiswa nih, apa beasiswanya? Dia itu mau cover biaya pendidikan sama uang gitu, uang saku. Oh masa sih gitu kan, jadi kayak nggak percaya. Apalagi di keluarga aku tuh dikit gitu napa yang udah ke dunia ke perkuliahan ini. Akhirnya coba aku lulus ya enggak, untungnya dia orang kaya, akhirnya aku lulus beasiswa itu. Tapi itu belum lulus kuliah, jadi harus daftar SBM dulu. Aku daftar SBM, biaya tercover. Aku coba lah, aku belum tahu ada pendidikan ekonomi di situ. Oh, berarti kakak sebenarnya awalnya nggak ngambil pendidikan ekonomi? Nggak tahu kalau pendidikan ekonomi itu ada, cuma kayak apa ya, gimana caranya supaya kaya gitu, supaya banyak duit. Tapi gimana sih gitu. Akhirnya aku mikir, awalnya aku kira ekonomi pembangunan itu lebih kayak teknik sipil, salah kan ya. Nah terus habis itu akhirnya aku coba-coba ambillah pendidikan ekonomi di pilihan pertama, ikut SBM, akhirnya lolos. Sebagai orang yang nggak punya kesempatan sama sekali buat kuliah, di situ otomatis aku ngambis tingkat dewa dong. Karena kayak apa ya, kayak pengen kuliah tuh kok susah banget gitu. Apalagi kakak udah gapir setahun kan? Itu nggak gapir jadinya. Jadi seharusnya iya. Nah setahun orang-orang kelas 3 SMA aku paket C gitu. Betul banget Firlanda. Akhirnya di situ kayak ngambis banget, kayaknya kesempatan emas ini udah, apalagi kita gratis kan gitu kuliahnya. Bener banget. Kayak harus dimanfaatkan. Cuma ekonomi keluarga lagi-lagi bener-bener anjlok-anjloknya di situ. Kayak boro-boro kayak berangkat ke Padang aja nggak tahu gitu caranya gimana. Akhirnya aku sepakat sama keluarga lanjutin dulu ngajar di situ selama 1 tahun. Jadi semester 1 semester 2 aku ngajar, terus pas semester 3 udah ada isu-isu offline gitu. Akhirnya aku masuklah offline. Pas di sana aku mulai terpikir gimana caranya beasiswa yang udah dikasih ke aku ini nggak sia-sia gitu kan. Aku mulai ikut yang namanya ekstrakurikuler di sana. Aku pertama kali itu ngambil HMD ya kalau sekarang ya. Kalau di zaman aku HMD. Iya sekarang HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen. Betul banget, di situ masa-masa BP 29 yang menjabat. Dan kayak mulai gimana ya caranya buat menjadi seseorang di perkuliahan ini. Dan cita-cita aku sebenarnya simpel banget pas pertama kali masuk kuliah. Aku cuma mau gimana caranya banyak orang yang kenal aku. Itu satu doang cita-cita aku pas awal kuliah. Akhirnya mulailah aku masuk HMD dan akhirnya aku diangkat jadi Sekbid Akapela, Akademik dan Penalaran waktu itu. Dilanjutkan kok kayaknya tingkat jurusan kayak masih kurang gitu. Apa ya kira-kira, mulailah aku daftar UKKPK waktu itu, jadi unit komunikasi, karena aku ngerasa aku punya passion di sana, passion berkomunikasi. Habis itu aku lanjut lagi daftar BEM UNP. Nah sampailah menjalankan 3 organisasi dalam 1 tahun gitu, bener-bener kayak kerja rodi, gotong royong, kerja sama semuanya lah. Tapi di situ aku ngerasa kok kayak ada perkembangan diri gitu di aku. Sampailah aku dapat informasi ada KKN kebangsaan nih. Apa itu KKN kebangsaan? KKN kebangsaan tuh kayak kita mahasiswa diberikan kesempatan buat mengikuti KKN tingkat nasional di sini. Tingkat nasional kita diberikan kesempatan buat kenalan sama teman-teman lain, tapi seleksinya agak sulit nih di sana gitu. Sampailah aku di WD3 di sana. Di WD3 akhirnya kita lulus juga seleksi tingkat fakultas. Dari tingkat fakultas itu lanjut lagi seleksi universitas, berkas dan wawancara. Akhirnya aku terpilih menjadi salah satu dari 5 delegasi buat Kalimantan Tengah mengikuti KKN kebangsaan. Itu untuk prestasi yang tertulis mungkin itu pertama kalinya ya. Cuma kalau track recordnya mungkin dari sebelumnya. Terus lepas dari itu kok terbang enak, kok naik pesawat enak, kok dapat duit jajan dari UNP kok enak. Pasti gitu dong. Jadi kayak apa ya kira-kira, mulailah buat ngikutin kegiatan lain, itu pertukaran mahasiswa. Setelah pertukaran mahasiswa dilanjut lagi sama MSIB atau magang itu di Jakarta Selatan, pertukaran di Papua. Dan pas MSIB ini aku berkesempatan menjadi best of the best content creation yang kurang lebih pengikutnya 30.000 di TikTok. Dan satu lagi aku diundang ke DPR RI waktu itu. Dan yang terakhir untuk penutupnya kali ya, untuk penutupnya di akhir semester 7 ini aku mungkin ikut pengabdian sama dosen-dosen yang lain dan juga terpilih
memilih menjadi mahasiswa prestatif. Mungkin itu kali ya. Jadi gini Kak, kan Kakak tuh yang dari awalnya, kan awal Kakak itu HMD ya, Himpunan Mahasiswa Departemen. Nah terus tuh baru beralih ke yang lain. Nah gimana Kakak bisa menyeimbangin antara akademik, ekstrakurikuler, dan kehidupan sosial Kakak? Oke, buat kita yang berusaha menyeimbangkan waktu, sebenarnya kalau 24 jam itu bisa ditambah, kita mau tambah sebenarnya. Maka dari itu kayak aku berusaha gimana caranya supaya bisa mencuri waktu. Misalnya kayak di saat orang-orang lain istirahat, aku mengerjakan pekerjaan lain yang nggak bisa aku kerjakan di waktu itu. Misalnya kayak di saat orang-orang nih pulang kuliah jam 5 istirahat, aku pulang jam 5 aku ikut rapat organisasi. Berarti gitu. itu cara Kakak memanage waktu Kakak gitu ya. Betul, di sana jadinya mainnya gitulah kira-kira ya, mencuri-curi waktu gitu. Oke. Nah, gimana nih Kakak bisa menemukan dan memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri Kakak di luar kurikulum akademik? Di luar kurikulum akademik ya, sebenarnya ini kita balik lagi ke yang awal. Aku pengen dikenal kan satu universitas dan memanfaatkan beasiswaku sebaik mungkin. Nah, jadinya bagaimana cara mendapatkan kegiatan-kegiatan tersebut, aku mulai mencari-cari informasi di internet karena sekarang kan udah luas banget itu. Dan kayak menantang diri sendiri sebenarnya, karena jujur di antara kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu banyak yang beresiko gitu. Jadi ya udah bismillah aja, coba pas dapat informasi dari internet, orang lain mungkin mengabaikan, di situ aku seriusin di sana. Nah buat pekoners yang ada di rumah nih, kan sekarang tuh mungkin ada ya beberapa yang mau ikut KKN. Nah kalian tuh bisa follow IG KKN, kan di situ banyak info-info ya Kak. Betul. Kayak KKN kebangsaan tadi. Nah oke, selanjutnya nih aku pengen tahu, mungkin pekoners juga mau tahu, apa sih kunci kesuksesan Kakak dalam mencapai prestasi akademik yang sekarang udah Kakak capai? Oke, ini sebenarnya kalau kita yang sering scroll TikTok mungkin pernah dengar istilah-istilah ini ya. Yang pertama itu journaling dan yang kedua itu manifesting. Jadi setelah aku tulis target-target yang ingin aku capai selama di bangku perkuliahan, kayak aku benar-benar menanamkan mindset di sana kalau aku bisa mencapai itu gitu. Dan kalau teman-teman pengen lihat notes aku gitu ya, di sana udah tertulis dari awal semester 1 itu aku pengen ngapain sih di bangku perkuliahan. Nah sampai udah tertulis semua, aku mulai membuat langkah gimana sih caranya. Gini, misalnya aku pengen ikut KKN kebangsaan. Syarat KKN kebangsaan itu harus punya satu keahlian khusus yang bisa diandalkan ketika KKN nantinya. Akhirnya aku ikut organisasi yang menunjang passion aku. Aku pengen ikut pertukaran mahasiswa gitu. Gimana cara aku ikut pertukaran mahasiswa? Aku harus mencoba mengembangkan diri ya. Mengembangkan diri, menjalin informasi, menjalin komunikasi dengan para petinggi dari jurusan misalnya. Terus misalnya aku pengen ikut MSIB, aku mulai mencari informasi lebih banyak dibandingkan orang lain karena seleksinya itu 11-12 sama kayak seleksi kerja lah gitu ya. Jadi ibarat kata mencuri start dibanding orang lain. Oke, jadi kan di dalam kegiatan kakak nih ekstrakurikuler akademik tentu itu punya tantangan tersendiri tuh kan. Kayak tadi contohnya yang awal masalah perekonomian keluarga. Nah, gimana sih kakak bisa mengatasi tantangan dan hambatan dalam perjalanan akademik kakak? Oke, perjalanan akademik sebenarnya ini kita harus kualifikasikan dulu sebenarnya. Cuma secara generalnya itu biasanya aku lebih fokus kepada komunikasi dulu. Misalnya jadi di masa-masa aku kan sempat terakhir kuliah itu semester 4 itu juga daring kan. Lepas dari situ sampai semester 7 awal itu aku nggak duduk sama sekali di bangku perkuliahan. Otomatis karena aku nggak duduk, aku juga nggak dipandang posisinya. Terus gimana ya caranya supaya surat-surat perizinan aku, terus berkas-berkas terkait kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu tetap ada gitu. Jadi aku nggak ketinggalan sama progres teman-teman yang lain. Akhirnya aku coba hubungin TU gitu di sana gitu. Terus minta tolong juga sama teman-teman yang lain buat yang namanya koordinasiin sesuatu gitu menyangkut kegiatan tersebut. Jadi istilahnya dapetin dulu orang-orang yang bisa bantunya nih, baru nanti lancar. Karena struggle-nya di sana, struggle-nya kok kita pengen ngurusin tapi kita nggak dipandang. Iya gitu benar. Jadi gitu kita harus cari orang yang ada di situ gitu kan kak. Oke. Nah menurut kakak nih, apa peran penting mentor atau dukungan sosial di dalam kehidupan kakak untuk mencapai yang kakak capai saat ini? Oke, dukungan sosial ya. Yang namanya dukungan sosial ini 11-12 sama support system lah gitu support ya. System. Jadi, apalagi kan kakak semester 7 ya. Ini udah mau skripsi ya. Tentu pasti ada support system gitu ya kan. Oke, support system ini
dari mana-mana ya, teman-teman bisa, dosen bisa. Cuma yang di awal-awal masa perkuliahan ini yang paling kerasa banget dukungan sosial itu dari dosen. Dari dosen. Karena kegiatan yang aku bilang tadi, aku bisa misalnya tertinggal PL-ku, entah aku juga terancam tertinggal SKS Ya, gitu. Nah, itu kan beresiko sebenarnya untuk kita mahasiswa dalam hal akademik itu. Nah, akhirnya karena dukungan sosial tersebut, jadinya aku kayaknya bisa deh mengatasi hal-hal tersebut dan mencari solusi supaya aku nggak terjebak sama resiko-resiko yang ada tadi gitu. Berarti emang yang paling penting di perkuliahan itu adalah support system ya, Kak? Betul banget. Oke. Nah, kan pasti yang namanya perkuliahan nih, apalagi Kakak udah mahasiswa semester akhir, pasti ada stres gitu ya kan. Nah, gimana sih Kakak mengelola stres Kakak serta Kakak tuh bisa menjaga kesehatan mental Kakak? Oke, stres dan kesehatan mental Iya, ya. itu yang paling penting ya di perkuliahan. Ini sebenarnya agak sulit karena tiap orang mungkin punya healingnya masing-masing Iya, benar. gitu ya, punya penyembuhan bagi dirinya masing-masing. Cuma kalau versi aku itu, di saat aku benar-benar kok lelah banget ya sama semua ini, mungkin iya aku dapat prestasi, cuma ada di satu sisi tuh aku lelah banget sama semuanya, dan di situ aku harus menepi menurut aku. Entah itu mungkin orang lain bakal ngeliat ini aneh, cuma bagi aku itu penyembuhan. Pernah waktu itu MSIB benar-benar lelah banget, kegiatan kantornya padat, terus kegiatan di luar kantornya padat, di satu sisi aku harus kuliah juga. Situ sampai aku waktu itu lagi naik Transjakarta, aku duduk aja dari rute ujung ke ujung lagi, duduk aja sampai kayaknya udah bisa deh buat Kayak nenangin ini lagi. diri gitu ya. Nenangin diri, kok lama-lama sembuh sendiri capeknya. Akhirnya karena udah capek kan keliling dari Trans ujung ke ujung ya, ibarat kata dari Bukit ke Padang kali ya itu. Udahlah akhirnya turun makan gitu. Terus gimana, kira-kira sanggup nggak ya untuk menjalani kehidupan selanjutnya gitu. Karena aku yakin kalau kita habis dapet tantangan bukannya lebih mudah, malah ditunggu tantangan yang lebih besar lagi gitu. Akhirnya ya udah, kayaknya udah bisa gitu ya buat melanjutkan kehidupan lagi. Karena setelah aku lihat-lihat, aku udah sejauh ini, masa iya aku berhenti. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman Pekoners di rumah tuh ngerasa kayak kurang sreg gitu, gimana stres, jangan dipaksa, kita harus senangi diri kita dulu ya kan Kak. Oke, tadi aku dengar Kakak tuh kayak pengabdian sama dosen. Nah, menurut Kakak gimana sih pandangan Kakak tentang pentingnya keterlibatan dalam proyek riset atau penelitian di tingkat mahasiswa ini? Oke, untuk mahasiswa ini jalurnya kan banyak gitu ya. Mahasiswa ini bisa misalnya mereka bikin penelitian sendiri gitu, atau mereka ikut penelitian dengan dosen. Cuma kalau menurut aku, baik mahasiswa itu sendiri maupun dari ikut dosen gitu, itu sama-sama pentingnya. Karena kenapa? Kalau di luar ilmu ya, di luar keilmuan, itu bisa jadi sumber penghasilan tambahan bagi kita mahasiswa. Dapat uang masuk ya. Iya betul. Jadinya kayak mungkin jarang yang tahu gitu ya, kalau yang namanya penelitian kalau didanai, itu dananya bisa masuk ke kita gitu. Tapi bukan dana penelitiannya, dana untuk kita sendiri. Itu kita bisa dapat tambahan penghasilan dari sana. Terus juga kita bakal dapat ilmu baru, terus kesempatan baru, jalan-jalan juga. Jadinya kayak aduh, aku suka jalan-jalan. Makanya menurut aku itu penting banget, karena kita juga bisa menjalin hubungan kan sama dosen. Tapi bukan hubungan dalam artian hubungan mahasiswa dan dosen. Nah, jadi gimana Kakak memanfaatkan kesempatan itu tuh untuk berkontribusi dalam komunitas di kampus, di luar kampus gitu? Komunitas dalam kampus atau luar kampus ya. Sama dengan pengabdian tadi ya kan Kak. Gimana Kakak bisa kayak ini kesempatan nih gitu, gimana sih caranya aku bisa ngambil kesempatan sebanyak-banyaknya? Oke, jadi sebenarnya ini berani malu sih. Malu gitu ya, kayak kita tuh harus berani membuka apa yang ada dalam hati kita. Mungkin sometimes misalnya kayak gini, siapa yang pengen ikut jadi gabung sama komunitas saya, mungkin kita kadang mau, cuma buat tunjuk tangan ini susah banget. Jadi kayak mungkin sometimes kita kayak takut gitu, cuma takut ini yang harus dipecah gitu supaya kita bisa menjadi bagian dari mereka. Karena kalau nggak karena kita takut, itu biasanya karena kita ragu kira-kira komunitas ini bakal nerima kita atau enggak gitu. Maka itu coba aja dulu, nanti tertolak atau kita yang nggak nyaman atau gimana itu urusan belakangan, coba aja dulu gitu. Oke, nah saran Kakak nih buat Pekoners yang ada di rumah, untuk mahasiswa lain juga nih ya, apa yang untuk mengejar prestasi akademik dan ekstrakurikuler, gimana sih caranya? Akademik dan ekstrakurikuler ya, kalau aku itu balik ke tadi, journaling tadi, itu menurut aku ya,
kita sebagai mahasiswa itu harus punya target masing-masing. Kayak contohnya aku tadi, aku menargetkan 1 tahun fokus untuk finansial aku, terus di tahun kedua aku fokus ke ekstrakurikuler, tahun ketiga aku fokus ke prestasi di luar kampus, tahun keempat aku fokus ke pengabdian dari apa-apa yang sudah aku dapatkan, dan akademik harus selaras gitu ya. Untuk akademik sebenarnya cukup gampang, Firlana. Jadi yang namanya dosen itu menghargai setiap apa-apa yang kita lakukan menurut aku. Jadi misalnya kayak gini, oke lah kita kurang pintar nih misalnya dalam bahasa Inggris, kita kurang pintar dalam akademik yang lain gitu. Cuma kita tuh kayak berusaha untuk belajar, kita tuh berusaha mengejar ketertinggalan kita. Dosen itu menerima dan mengapresiasi segala usaha kita. Makanya alhamdulillah dari perjalanan aku sekarang udah masuk ke semester 8 gitu ya. Alhamdulillah yang namanya IPK tuh tetap stabil, nggak pernah yang namanya di bawah 3,6 itu nggak pernah gitu. Oh gitu. Nah jadi gitu Pekoners, tips dari Kak Nifsa buat Pekoners yang ada di rumah biar menjadi mahasiswa yang aktif di bidang ekstrakurikuler juga bisa menyeimbangin nih antara akademik sama ekstrakurikuler. Oke Kak. Nah setelah tadi nih kakak cerita yang kaitannya kakak ikut pengabdian, terus KKN kebangsaan, sebenarnya aku dari tadi nih, dari awal itu salfok ke selempang kakak tuh. Mungkin teman-teman Pekoners juga pada salfok pasti ya ke selempang kakak yang warnanya pink, imut-imut, FEB sekali gitu. Mungkin kakak bisa kasih tahu dan kasih gimana sih tips caranya biar Pekoners bahkan aku juga mau pakai selempang kayak gitu. Oke, sebenarnya ya Firlana, ini tipsnya gampang banget buat siapa aja yang pengen ngikutin, karena setiap kita punya kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi baik di tingkat fakultas maupun universitas. Untuk cara aku sendiri ya, jadi waktu di akhir tahun 2023 BEM FEB ini menggalakkan kayak ajang gitu, ajang pemilihan duta FEB, mahasiswa berprestasi gitu. Nah, di sana aku melihat kok kayaknya ada kesempatan nih nyempil satu nama, karena di situ posisi gitu ya, tidak menyia-nyiakan. Betul. Jadi kayak kok ada kayak peluang buat kita menjadi salah satu dari orang yang mendapatkan kesempatan tersebut kan. Jadi ya gimana lah caranya, akhirnya kita ikutin. Ternyata di sana itu ada alur seleksinya yang cukup lumayan padat lah gitu. Yang pertama itu kita kayak disuruh buat esai dulu, esai tentang perjalanan kita sebagai gimana sih cara kita menjadi mahasiswa yang prestatif gitu. Nah terus setelah kita membuat esai itu, kita disuruh isi Google Form, kita lengkapi kebutuhan administrasinya, IPK dan lain sebagainya. Sampailah, oh ternyata aku masuk nih menjadi salah satu orang yang bisa bergabung dalam semifinalnya. Nah di sana ternyata PPT yang udah kita buat harus dipresentasikan. Akhirnya aku menjelaskan bagaimana track record aku awal-awal berprestasi ini yang dimulai dari KKN kebangsaan, terus sama kayak kalau konsep dari aku sendiri, aku menjelaskan tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa kini dan masa depan gitu. Jadi untuk masa lalunya itu aku ceritain gimana prestasi yang udah aku dapat, terus di masa sekarang aku kasih tahu kalau ilmu yang udah aku dapat, oh iya yang tadi ketinggalan sedikit sebenarnya. Di tengah-tengah MSIB itu aku sempat yang namanya buka kelas sampai semester 7 akhir lah gitu ya, karena sekarang kan harus fokus skripsi juga gitu. Aku buka kelas bimbingan untuk kegiatan Kampus Merdeka. Jadi bagi siapapun teman-teman yang pengen atau berminat gitu buat ikut program Kampus Merdeka kayak yang udah aku ikutin, misalnya kayak KKN kebangsaan, pertukaran mahasiswa, MSIB atau apapun itu, aku menyediakan bimbingan di sana gitu. Nah terus aku menjelaskan lagi apa yang sudah aku lakukan sekarang gitu. Aku kasih tahu kalau aku sempat menjadi speaker atau pemateri atau narasumber di beberapa kegiatan gitu. Dan aku kasih tahu rencana aku ke depan seperti apa, dan alhamdulillah pas di akhir sampailah aku ternyata jadi final di situ. Ada kurang ingat juga aku siapa itu, terus habis itu ditanyakan beberapa pertanyaan dari juri, dan pas pengumuman ternyata alhamdulillahnya mungkin rezeki-rezekian juga kali aku terpilih menjadi perempuan prestatif FEB 2023 gitu. Jadi untuk Pekoners yang ada di rumah, mungkin untuk ke jenjang kayak gitu tuh tentu kita ada tahap-tahapannya. Jadi Pekoners nggak boleh lemah, nggak boleh kayak males lah, banyak banget prosedurnya. Sebenarnya itu adalah tahap-tahapan yang bisa membuat kita berkembang gitu nggak sih Kak? Betul banget. Iya, jadi kayak kesempatan apapun tuh jangan diabaikan gitu. Bener banget. Oke, nah untuk terakhir nih, apa sih saran dari kakak untuk
Pekoners yang ada di rumah yang ingin mengejar prestasi akademik dan ekstrakurikuler yang tinggi? Akademik dan ekstrakurikuler itu adalah dua hal yang berbeda menurut aku, Firlana. Jadi kita fokusnya di mana? Mau di salah satu atau salah dua atau dua-duanya gitu. Jadinya kayak pertama aku tuh fokusin banget ke akademik. Pokoknya yang nomor satu akademik, karena ya kita mahasiswa, tujuan dari awal kita emang belajar gitu. Kalaupun emang kita perlu mengembangkan diri, itu bonus-bonusnya aja gitu. Jadi aku fokus ke akademik. Caranya gampang banget, karena menurut aku dosen ini selalu mengapresiasi apapun yang kita lakukan. Betul. Jadi mau menurut kita kemampuan akademik kita kurang, kalau kemampuan akademik kita kurang, tambahin keaktifan di kelas. Kalau keaktifan kelas kita yang kurang, kita tambahin di sana. Jadi kayak kita harus gimana caranya menutupi kekurangan kita pada satu sisi. Itu untuk yang akademik. Sedangkan untuk yang ekstrakurikuler, orang ini kadang-kadang berhentinya itu bukan karena apa-apa, cuma karena males. Karena kenapa mereka bisa males? Karena nggak sesuai passion. Misalnya kayak aku suka, dari awal aku suka ngomong, aku ikut UKKPK. Dari awal aku suka berinteraksi sama teman-teman jurusan aku dan terkait akademik gitu, aku ikut HMD, aku ambil bagian akademik gitu. Dari awal aku suka interaksi sama mahasiswa yang lain, aku ambil yang bagian di BEM juga gitu. Jadi kayak aku ambil ekstrakurikuler yang benar-benar mendukung diri aku. Jadi diri aku nggak keberatan, aku enjoy ngikutinnya. Ekstrakurikuler jalan, akademik jalan. Walaupun ya kadang-kadang kita ngos-ngosan juga ya. Sampai ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, Allahumma. Nah, oke, itu tuh Pekoners yang ada di rumah. Saran, tips dari Kak Nifsa buat menjadi mahasiswa yang berprestasi, juga bisa ngebalance waktu nih antara ekstrakurikuler dan juga akademik. Jadi buat Pekoners yang ada di rumah tuh jangan takut dan jangan gak pede sama diri sendiri. Kalian harus tahu apa yang mau diri sendiri, baru melangkah. Jadi jangan salah langkah, ya gak sih Kak? Betul banget. Selanjutnya nih kita ada di game session. Ada game ya? Oh my god. Jadi buat gester yang ada di podcast ekonomi ini akan dihadirkan games-gamesnya. Aduh ikutan excited juga jadi ya nih. Harus. Nah, jadi aku punya games nih buat kakak. Apa tuh? Jadi gamesnya tuh namanya akhiran kata. Akhiran kata. Cara mainnya tuh kayak gini. Misalnya aku minta sama kakak buat nyebutin kata yang akhirannya itu ing. Nanti aku kasih waktu 3 detik, kakak harus nyebutin satu kata itu. Katanya ini bebas kan? Katanya ya? Bebas apapun ya, itu. Oke, gimana, siap? Aduh, deg-degan ya. Ntar kayak, aduh ini kok begini masih so prestatif gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Aku minta kata dengan imbuhan akhir em. 1, 2. Ganteng. Ya bener, ganteng. Oh nggak ada Pekoners di rumah ganteng banget. Oke, selanjutnya mungkin lagi ya kak. Aku nggak tahu tadi udah dihitung ternyata. Lanjut kak. Aku mau himbuhan dengan akhiran kata ang. Kunang. Masuk. Oke, terakhir nih. Aku mau kata imbuhan ing. Bening. Pening. Oke, Pekoners yang ada di rumah, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Mungkin teman-teman yang ada di rumah pengen tahu dan masih pengen banyak mengulik tentang gimana sih cara jadi aktivis di kampus. Mungkin bisa di follow IG Kak Nifsa. Mungkin bisa Kak dikasih tahu ke teman-teman Pekoners. Boleh banget buat teman-teman Pekoners yang pengen tanya-tanya sedikit atau lebih dekat gitu ya. Karena tak kenal kan maka tak sayang. Kalau udah kenal boleh sayang, boleh follow IG aku namanya Nifsa Hanifa. Nanti kita mungkin bisa mutualan di sana kali. Untuk TikTok mungkin ada? Boleh. Namanya Pengabdi Kampus Merdeka. Username-nya juga sama Nifsa Hanifa. Jadi nggak bakal sulit ya. Sometimes kalau emang butuh informasi terkait Kampus Merdeka, di sana aku udah nyediain kurang lebih 700 video. Tuh teman-teman, jangan takut deh Kak Nifsa ini bakal sombong. Kak Nifsa ini sangat ramah tamah gitu ya kan. Nah oke. Dan gak lupa juga nih aku ingetin ke teman-teman Pekoners yang ada di rumah untuk selalu pantengin YouTube, Spotify dan juga Instagram serta TikToknya Podcast Pendidikan Ekonomi. Nah tentu aja jangan lupa follow Instagram dan TikToknya labor_pekobis, juga YouTube dan Spotify Podcast Pekon. Oke Kak, gimana kalau kita sama-sama nih mengakhiri acara kita di siang hari ini buat teman-teman Pekoners yang ada di rumah yang pastinya lagi puasa
Jangan dibatalin ya puasanya. Jangan dong, Jangan mokel. dong. Bentar lagi, sabar. Oke, nanti kalau misalnya aku bilang podcast pendidikan ekonomi, kakak bilang the more you know, the more you grow. The more you know, the more you you grow. grow. Oke? Oke. Oke. Podcast pendidikan ekonomi. The more you know, the more you grow. Bye-bye. Bye-bye.